Bu. Ini saya kan baru nikah 2 bulan, saya juga udah KBM. Terus saya sekarang mau mengerjakan kehamilan. Jadi apa saja ya Bu persiapan harus disiapkan di kehamilan kalau kemudian saya ada menurut saya sehat dengan Jadi ini 2 bulan ya, pengantin baru berarti ya. baik ya. Jadi kalau memang siapa namanya Bu Elsa ya? Iya, Bu Elsa sama Pak Hasan sudah siap. Alhamdulillah ya. Berarti sudah berhenti untuk BKB ya? Iya. Ibu mau memberikan konseling berarti ya? Merencanakan kehamilannya saat itu seperti apa ya? Nah, di sini jadi anak itu kan merupakan titipan Tuhan ya, dan harus dijaga dan dipenuhi hak dan kebutuhannya sehingga sangat dibutuhkan kesiapan orang tua baik Elsa maupun Alisan ya. Jadi apa sih tujuannya ya? Kenapa sih hamil harus dipersiapin ya? Jadi kehamilan itu harus dipersiapkan jadi supaya calon orang tua ini nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum merencanakan kehamilan. Pertama, kesehatan fisik, ya. Jadi kesehatan fisik ini apa aja sih, ya? Jadi kesehatan fisik itu gejalanya ada usia. Nah, usia Bu Elsa ini kan sekarang udah 25 tahun. Pak Elsa udah 27 tahun, udah pas. Kalau menurut Ibu sudah pas ini untuk hamil, ya. Terus kondisi kesehatan kehamilan yang sehat, ya. Jadi emang kalau kita mau merencanakan hamil kita dulu sehat, ya. Terus gizi baik. Nah kalau gizi baik itu seperti apa? Tahu nggak biasa sama Pak Isan? Nggak tahu. Jadi gizi yang baik itu kalau kita makan, nih Pak. Jadi di sini kan ada isi piringku sekali makan. Nah di sini sepertiga piring ini apa namanya nasi misalnya. Sepertiga lagi di sini ada sayuran, ya. Dan ini sepertiganya dibagi 2. Di sini ada lauk dan di sini ada buah-buahan. Nah, di sini namanya beraneka ragam gizinya. Jadi makanan Bu Elsa ini jangan cuma merupakan nasi sama ikan aja ya Pak ya. Jadi kalau kita ada persiapan hamil, ya harus diperhatikan juga gizinya, ya. Jadi harus ada buah, harus ada sayur, ya. Ada lauk-lauk ya, lauk-lauk bisa dari protein ya, bisa dari nabati seperti apa ya, tahu, tempe ya, ya. Kalau dari proteinnya kayak ikan, terus daging ya. Jadi udah paham ya isi piring itu ya, biasa sama Mbak Isa. Oke. Terus kedua apa lagi? Kesiapan mental. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan agar keluarga terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Bu Elsa sama Pak Isan udah 2 bulan nih nikah, pasti udah tahu ya satu sama lain ya karakternya seperti apa. Nah, kalau untuk kehamilan atau program kehamilan ini, Pak Isan sendiri harus siap. Siapnya dalam segi mental juga, selain Bu Elsa tapi Pak Isan juga. Kenapa? Nanti kan Bu Elsa nih kalau dia hamil akan apa? Bu Elsa hamil Pak, otomatis Bu Elsa ini dipengaruhi dengan hormon, estrogen, nanti emosional dia itu nggak stabil. Ya, terus ada lagi yang menyebabkan dia mual muntah di trimester 1. Peran suami itu harus penting banget ya untuk memahami kondisi ibunya atau kondisi istrinya seperti itu. Jadi Pak Isan juga harus membantu ya. Jadi jangan berasa sampai sendiri di rumah, malah kerjain rumah tangga, malah ngurusin hamilnya yang muntah. Jadi Pak Isan juga harus memotivasi ya Pak. Jadi harus mental boleh-bolehnya harus siap ya. Terus apalagi sih hal-hal yang diperhatikan sebelum rencana kehamilan? Kemudahan mencapai fasilitas pelayanan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, cocok banget, pas banget nih Pak Isan sama Bu Elsa kesini. Jadi sangat mudah mencapai fasilitas pelayanan kesehatannya. Jarak rumah ini ke ini deket ya. Jadi kalau ada apa-apa boleh konsultasinya di sini ya. Terus apalagi kesiapan finansial juga penting Pak ya. Karena apa? Karena kesiapan finansial ini di sini sih
keterangan jaminan kesehatan ya, kebutuhan transportasi dan kebutuhan dasar lainnya. Itu misalkan punya BPJS ya, terus kebutuhan transportasi seandainya berasa ada membutuhkan ke sini ke PMB. Nah kalau di rumah ada transportasi kan mudah ya. Jadi itu dikitkan juga ya Pak ya. Terus apalagi nih di dalam finansial ini? Nah, ibu hamil juga kan butuh tuh yang namanya refreshing. Kalau kitanya sudah menganggarkan ya untuk refreshing biar nggak jenuh, bagus juga ya. Jadi biar ibu hamilnya merasa bahagia ya. Terus keempat apalagi dukungan suami yang tadi saya omongin ya Pak ya. Selain suami juga keluarga ya, keluarga juga harus didukung dalam segi hal memahami kondisi emosional ibu hamil atau ibu Elsa ya nanti insya Allah akan hamil ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau dari saya lanjut ya. Oke, isi piringku. Jadi isi piringku ini menjelaskan tentang menjaga asupan gizi ya dan berat badan. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau ibu Elsa makan ya, jadi nggak monoton itu aja. Jadi di dalamnya itu harus beraneka ragam makanan. Ada buah ya, ada sayur. Nah dan kedua pembiasaan perilaku hidup bersih. Contohnya itu ya seperti bersih-bersih di rumah ya. Terus meletakkan benda-benda yang di tempatnya, jangan diletakkan pada menggantung, buang sampah pada tempatnya, seperti itu ya Bu ya. Terus melakukan aktivitas fisik. Contohnya apa? Olahraga ya, jadi biar kita metabolisme tubuhnya tetap terjaga ya Bu ya. Terus apa lagi? Mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah ini penting juga kalau mau merencanakan kehamilan, ini penting. Kenapa? Kalau misalkan kita berat badannya kena obesitas ya, lebih dari normal, yang khawatir itu bukan hanya ibu, tapi ibu bidan juga. Khawatirnya apa? Kalau ibunya terlalu gemuk, khawatir ke arah diabetes. Nanti mempengaruhi perkembangan janin juga, karena nanti di situ akan repot sekali kalau ibu hamil dengan diabetes ya. Tapi saya lihat ini berat badan sama tinggi badan biasa sesuai ya, proporsional, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu tinggi ya. Jadi masuk kriteria ya penjelasannya ya. Nah, tadi udah dijelasin ini. Nah sekarang hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan. Nah kalau ini sih sudah ya, waktu itu kita konseling. Ini juga mau menjelaskan tentang gangguan mental emosional. Jadi kan ibu hamil itu memang harus dikenali bahwasanya dia mengalami kecenderungan mentalnya gimana ya. Jadi serasa pengen selalu diperhatikan. Itu sebenarnya hal yang fisiologis Pak, hal yang normal. Itu karena dipengaruhi oleh hormon tadi ya. Tapi kalau seandainya ada gangguan mental emosional, itu harus dikonsultasikan pada tenaga kesehatan ya Pak ya, atau dokter atau bidan boleh. Nah untuk pencegahannya gimana sih biar nggak mengalami gangguan mental ini ya untuk ibu yang mau hamil? Jadi kalau bisa tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang sering. Maksudnya ya kita tidak usah menutup diri ya. Jadi kita berkomunikasi dengan lingkungan ya, dengan tetangga sekitar, di Elsa di dalam rumah ada ya. Terus berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah biasa bisa ke suami dulu ya, jangan langsung ke teman jadi ngobrol ya biasanya sama sharing sama suami ya. Terus pola tidur ya udah pasti ya, pola tidur harus terjaga juga ya. Karena kalau kita kurang tidur itu mempengaruhi mental, mempengaruhi emosional juga ya. Terus batasi konsumsi minuman beralkohol atau minuman berkafein ya, hindari ya. Nah untuk si bapaknya juga nih, konsumsi obat-obatnya seperti kalau narkoba enggak ya Pak ya, tapi ngerokok kalau bisa Bapak juga dikurangin, karena kan ini mau
mengarah pengen hamil nih Bu Elsanya, jadi biar spermanya bagus. Jadi Pak Isan juga harus menjaga apa makanan ya, terutama rokok ini harus dihindari dulu ya Pak ya. Oke. Nah di sini ada kondisi layak hamil. Tadi kan Ibu udah jelasin kondisi layak hamil itu pertama usia dilihatnya. Nah ini usianya 20 sampai 35 tahun. Jadi biasanya umurnya 25 udah pas banget ya untuk hamil ya. Terus status gizi juga alhamdulillah ideal ya. Bu Elsa ini normal, jadi tidak terlalu kurus, dilihat dari berat badan, tinggi badan, sama Lila juga alhamdulillah ya bagus, tadi saya periksa. Jadi ibu udah ideal untuk hamil ya. Terus tidak ada riwayat penyakit, tadi kan udah ditanya di depannya Bu ya, tidak ada penyakit jantung, riwayat penyakit diabetes, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, Bu Elsa sudah memenuhi kriteria untuk kondisi layak hamil Pak ya, alhamdulillah. Nah nanti Pak seandainya berhasil nih Bu Elsa nanti bulan depan hamil ya, saya mau jelaskan dulu nih tanda-tanda kehamilannya seperti apa ya biar nggak bingung. Di sini ada tanda-tanda kehamilan. Pertama, tidak mendapat menstruasi ya, otomatis ya, atau haid sebagaimana biasanya. Jadi kalau misalnya biasa nggak haid nih, udah curiga nih pasti hamil. Nah langsung konsultasikan ke bidan ya Pak ya. Terus timbul rasa mual, muntah dan pusing terutama pagi hari sampai panas ini. Kok timbul rasa mual muntah ya? Nah itu ini dipengaruhi oleh hormon tadi Pak, estrogen ya. Terus hormon apalagi yang menyebabkan mual muntah banyak sekali ya Pak ya. Pusing. Nah ini harus ada peran suami yang harus memahami ya. Nah tadi itu makanya kesiapan mental dua-duanya harus dipersiapkan. Jadi tidak kaget nih kalau istrinya mengalami mual muntah, itu hal yang biasa atau hal yang normal. Cuma tetap harus diperhatikan ya. Terus tidak nafsu makan, nah ini mah efek dari mual tadi ya. Jadi kalau misalnya tidak nafsu makan ada solusinya kok. Apakah itu harus minum susu ibu hamil ya? Pokoknya konsultasikan aja ya. Terus nanti kalau udah besar nih perut membesar dan dirasakan gerakan janin, hasil USG ada kantong kehamilan, ini udah pasti berarti hamil ya. Terus pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung. Nah biasanya nanti usia 3 bulan setengah atau 4 bulan udah terdengar ya Bu ya. Nah otomatis tes kehamilannya positif ya, garis 2 ya. Udah paham nih tanda-tanda kehamilan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah terakhir ya, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik ya? Mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat dan memenuhi kebutuhan dan hak anak. Nah jadi kalau ibunya bapaknya udah siap, berarti insya Allah jadi orang tua yang baik untuk anaknya ya. Nah di sini ada beberapa contoh hak anak yang perlu dipenuhi orang tua. Pertama, anak berhak mendapatkan identitas ya. Jadi kalau misalkan dia sudah melahirkan ya, nah aktinya harus cepat diurus ya, nanti koordinasikan dengan ibu bidan ya. Terus anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Orang tua perlu menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman. Ya, ini udah pasti ya Pak ya. Jadi seorang maksudnya orang tua itu ya pasti akan melindungi anaknya ya. Terus anak berhak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang ya. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi kalau sudah siap berarti kan sudah siap juga untuk menyekolahkan ya. Ya, finansial tadi ya Pak ya. Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik, dan anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain dan untuk rekreasi sesuai usianya. Jadi enggak harus anak itu harus belajar enggak ya. Jadi ada waktu istirahatnya, rekreasinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup ya, udah siap ya. Terima kasih. Berarti sudah paham penjelasan dari dulu ya? Oke, kalau gitu akhiri konselingnya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Elsa sama Pak Ihsan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Terima kasih ya. Ibu ya, sama-sama.
2, 3. Dah. Dah. Ngomong gini. Sip. Lain amplop, nggak ada amplop. Udah, Cat. Ntar. Duduk dulu. Mana minumnya? Nggak ada minum. Udah, nggak usah di. Oh ini ya, udah kan? Udah, ngerokok dulu sono. Nanti mau program rokoknya rada dikurangin. Cak, berarti nanti editin, Cak.